Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masail fiqhiyah di zaman modern. Sebelum membahas lebih dalam, tentu kita harus mengetahui apa sih itu masail fiqhiyah. Nah, masail fiqhiyah merupakan satu disiplin ilmu yang berkembang disebabkan berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, masalah akidah, masalah ekonomi, masalah sosial, dan lain sebagainya, yang seringkali permasalahan-permasalahan tersebut meminta jawaban kepastian dari hukum. Nah, masail fiqhiyah adalah masalah yang terkait dengan fikih, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi, dan waktu. Dan persoalan tersebut tentu belum pernah terjadi pada waktu yang lalu. Nah, dulu pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, ketika terjadi suatu permasalahan di kalangan sahabat, itu mudah saja mereka itu tinggal menanyakan solusinya, ini bagaimana untuk ditanggapi. Rasulullah kemudian langsung menanggapi permasalahan tersebut dengan menggunakan petunjuk wahyu yang telah diturunkan Allah kepadanya. Namun berbeda setelah Rasulullah SAW wafat, tentunya jawaban-jawaban tersebut sulit ditemukan. Kemudian tidak ada tempat sahabat lagi untuk bertanya mengenai apa hukum dari segala sesuatu. Kemudian itulah yang menyebabkan para sahabat itu melakukan ijtihad. Lalu selanjutnya, apa sih ruang lingkup masail fiqhiyah itu sendiri? Nah, ruang lingkup masail fiqhiyah itu ada dua. Yang pertama yakni hubungan manusia dengan sang pencipta atau Allah yang biasa disebut hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau yang biasa disebut hablum minan nas. Nah, hubungan manusia dengan Allah ini adalah biasa disebut ibadah mahdhah atau ibadah wajib. Ibadah mahdhah itu sendiri adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang murni, yang mencerminkan hubungan manusia itu dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh ibadah mahdhah, ibadah yang sudah diatur ketentuannya dari Al-Quran secara langsung atau dari Allah. Adapun masail fiqhiyah atau permasalahan fikih yang terjadi pada zaman sekarang ini yang mencakup ibadah mahdhah itu adalah yang terjadi sekarang ini, yakni tentang tidak diperbolehkannya sholat Jumat karena keadaan COVID-19. Nah, kita mengetahui pada awal maraknya COVID itu terjadi, Majelis Ulama Indonesia itu telah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh diadakannya sholat Jumat bagi daerah yang terdampak COVID-19 atau zona merah. Nah, hal ini terkadang menimbulkan masalah di saat keadaan menuntut sebagian masyarakat untuk melakukan sholat Jumat karena wajib. Tetapi keadaan waspada dari pemerintah dengan tim kesehatan itu menganjurkan masyarakat untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur, karena itulah yang terbaik dengan alasan kondisi untuk menjaga kesehatan. Nah, tentunya ini pun menyikapi perkembangan tersebut, pernyataan mayoritas ulama secara tegas menghukumi tidak wajib melakukan sholat Jumat di satu tempat yang terkena COVID-19 atau zona merah. Nah, itulah kemudian bukan perbaruan hukum, tapi itulah hukum yang fleksibel. Jadi sholat Jumat itu kan wajib, tetapi karena adanya COVID-19 ini, jadi sholat Jumat itu tidak wajib dilaksanakan dengan alasan untuk kemaslahatan umat, demi kesehatan umat. Jadi boleh tidak melakukan sholat Jumat pada
daerah-daerah yang terkena COVID-19 atau zona merah. Ya, begitulah salah satu contoh masail fiqhiyah di zaman modern. Kemudian yang kedua, yakni hubungan manusia dengan manusia atau yang biasa disebut hablum minan nas. Nah, di dalam buku Paradigma Fikih Modern, menurut Shalikhul Hadi, ruang lingkup masail fiqhiyah mencakup beberapa hal sebagai berikut, yakni yang pertama yakni untuk hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama yakni aspek hukum keluarga seperti pembagian harta waris, akad nikah, via telepon, perwakapan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aspek ekonomi seperti sistem bunga dalam bank, zakat mal dalam perpajakan, kredit dan arisan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada aspek pidana. Nah, ini biasanya membahas tentang aspek pidana syarat dengan isu-isu HAM, humanisme, agama, hukum Islam kontemporer dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yakni aspek kewanitaan seperti busana muslim, jilbab, wanita karir, dan kepemimpinan wanita. Kemudian aspek yang kelima yakni aspek medis seperti pencangkokan organ tubuh atau bagian organ-organ tubuh lainnya. Kemudian yang keenam aspek teknologi seperti menyembelih hewan secara mekanis, seruan azan atau ikrar basmalah dengan kaset dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh aspek politik atau kenegaraan, yakni tentang perbedaan sekitar istilah negara Islam atau pemilihan pemimpin. Kemudian yang ke-8 yakni aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti tabungan haji, ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji. Nah, itulah permasalahan fiqhiyah yang terjadi pada zaman modern ini menurut buku Paradigma Fikih Zaman Modern. Masail fiqhiyah adalah fikih yang berorientasi kepada masalah-masalah yang kontemporer, yang bersifat baru, tetapi bukan pembaharuan atau bid'ah. Nah, banyak hal-hal baru yang belum ada pada zaman Nabi, baik secara zatnya, peristiwanya, ataupun keadaan lingkungan dan masyarakatnya tentu pun berubah karena adanya kemajuan teknologi, industri, politik, maupun ekonomi. Nah, banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan zaman dan keadaan, di mana akan terjadi hal-hal yang baru yang menuntut ketegasan hukum Islam dalam mensikapi keadaan tersebut. Misalnya, contohnya terkait dengan ijab qabul melalui media telepon atau video call, hukum jual beli online. Padahal hukum jual beli menurut fikih itu barangnya harus jelas sehingga dapat dilakukan akad secara langsung. Tetapi sekarang itu banyak yang melakukan jual beli online begitu. Kemudian masail fiqhiyah pada dasarnya bukan pembaharuan hukum, tetapi melihat apakah ada ilat yang baru untuk menerapkan hukum kepada hal-hal yang baru, keadaan yang baru yang belum ada pada penetapan fikih yang sudah ada. Oleh sebab itu, metodenya menggunakan metode ijtihad, bukan ijma' atau kesepakatan. Sebab metode penepatan menggunakan ijma' hanyalah dilakukan apabila terdapat berbagai pendapat hukum yang sesuatu yang terdapat landasannya berupa sunnah dan ayat Al-Quran. Nah, pada metode ijtihad, landasan utamanya adalah kemaslahatan pada masalah-masalah yang jelas-jelas tidak melanggar akidah dan akhlak. Hal itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud persoalan hukum kontemporer adalah hanya pada ibadah ghairu mahdhah, bukan pada ibadah mahdhah yang bersifat tertutup. Oleh sebab itu, sebagai catatan, penting di sini adalah tidak ada masalah baru dalam ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ibadah mahdhah seperti salat, maka dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun, sudah terdapat ketetapan yang tegas berdasarkan kepada fikih. Jadi, permasalahan-permasalahan fikih yang zaman sekarang itu bukan terletak pada ibadah mahdhah atau hubungan manusia dengan Allah, melainkan ibadah ghairu mahdhah, yakni hubungan manusia dengan manusia lainnya. Itulah permasalahan-permasalahan fikih pada zaman sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.